yang mau aksi maju, yang mau aksi ayo kita maju, maju. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Sebutkan di awal orasi bahwa aksi kita hari ini adalah aksi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita sudah memberikan surat pemberitahuan. Nah, 4 orang asing ini bukan peserta aksi. Jangan diganggu ya, jangan diganggu. Kita jaga martabat Indonesia tercinta. Ya, saya ulangi teman-teman bahwa aksi kita hari ini adalah aksi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita sedang menjalankan undang-undang tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi siapa saja yang berani membubarkan aksi kita hari ini, kita lawan. Kita nggak peduli pakai seragam apa, kita lawan. Kenapa? Karena berarti yang membubarkan aksi kita hari ini adalah orang yang melanggar undang-undang. Harus kita tertibkan dia. Itu yang pertama pesan saya. Pesan saya yang kedua, aksi kita hari ini adalah aksi damai. Instruksi ada di mobil komando. Jadi teman-teman atau siapa saja peserta aksi tidak boleh melakukan hal apapun di luar instruksi dari mobil komando. Produksi baja dan yang lainnya sehingga menyebabkan polusi bagi kita. Ini pemerintah harus segera menindak. Pemerintah harus bersikap tegas. Yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan beserta jajaran. Yang sama-sama kami hormati abang-abang kita yang senantiasa selalu mengawal dan menjaga aksi kita dari pertama hingga hari ini. Yang saya Agar bisa menutup PT Baja Marga Karisma Utama. Apabila Anda tidak bisa menutup PT Baja Marga Karisma Utama, berarti kepemimpinan Anda gagal. Kepemimpinan Bapak gagal. Bahwa ini adalah tuntutan sebagian masyarakat Jakarta Utara yang saat ini butuh merdeka dari polusi, Pak. Betul. Kami semua membutuhkan lahan terbuka hijau. Jangan sampai lahan terbuka hijau yang Bapak buat sendiri berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa lahan yang Harus menegakkan aturan dengan membongkar PT Baja Marga Karisma Utama. Itu tuntutan kita tuh. Kalau itu sudah dilakukan, maka aksi kita hari ini adalah aksi yang terakhir. Dan kita juga meminta kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, agar menindaklanjuti laporan kami ke Polres Jakarta Utara tentang pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh PT Baja Marga Karisma Utama. yang di sebelah kiri saya, yang di belakang saya, ayo ya, buat teman-teman yang mau duduk di sini aja nih. Ayo, di depan sini aja depan. Jangan di sana, di sini, di sini. Jangan di sana, ayo. Di sini aja. Orasi dulu. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh video yang tadi diputar bahwa itu pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Beliau mengatakan bahwa sesuatu hal, pabrik atau apapun namanya, kalau sudah disegel maka dia hukumnya wajib tidak beroperasi lagi. Tapi faktanya di lapangan bahwa mereka masih melakukan kegiatan seperti tidak pernah disegel. Jadi buat teman-teman, kita di sini datang ke sini meminta kepada pemerintah DKI Jakarta agar pernyataan Wakil Gubernur tersebut
dilaksanakan sebagaimana yang telah dilontarkan oleh beliau kepada media. Kalau pemerintah DKI Jakarta tidak mau melaksanakan itu, maka kita sebagai dari Barisan Rakyat Menggugat Baja Marga memberikan waktu 3 hari atau 3 kali 24 jam kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membongkar pabrik tersebut. Apabila pemerintah DKI Jakarta dalam waktu 3 kali 24 jam tidak membongkar pabrik tersebut, maka kita dari Barisan Di media itu bisa segera dieksekusi. Jangan hanya berani ngomong di media. Saya harap turun ke sini, naik ke mobil komando, beri kepastian hukum kepada kita. Baik, teman-teman masih semuanya semangat. Yang ada di sebelah kiri saya, merapat maju ke depan, bangun dan berdiri. Yang ada di sebelah kanan saya, merapat, bangun dan berdiri. Yang ada di belakang saya, merapat, bangun dan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia yang hari ini berdiri persis di depan kita, yang hari ini mengawal kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Tepuk tangan untuk Bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Gubernur Republik Indonesia, Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati. Perlu Bapak ketahui bahwa hari ini adalah aksi kami yang ke-7 kalinya. Dan hari ini adalah aksi kami yang kedua kalinya ke Balai Kota Gubernur DKI Jakarta. Ini membuktikan keseriusan kami mengawal satu kasus, mengawal ketidakbenaran, mengawal pelanggaran yang dilakukan oleh PT Baja Marga Karisma Utama. Dan kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami tidak akan bergeser sedikit pun. Teman-teman semuanya semangat. Semangat. Yang sebelah kiri saya semangat. Semangat. Maju satu langkah jika semangat. Ayo. Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati. Bulan ini kami sebagai masyarakat Indonesia masih merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dalam arti luas bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan asing. Kemerdekaan dalam arti luas bukan hanya merdeka dari sisi pendidikan. Kemerdekaan dalam arti luas bukan hanya kemerdekaan ekonomi. Akan tetapi kemerdekaan yang saat ini kami butuhkan di Jakarta adalah kemerdekaan dari polusi yang saat ini kita temui setiap hari. Yang saat ini polusi banyak dikeluarkan oleh PT Baja Marga Karisma Utama. Dan oleh karena itu kami semua hadir ke sini untuk meminta ketegasan Bapak Gubernur DKI Jakarta sebagai penguasa, sebagai pemerintah untuk bersikap tegas, bersikap lantang. Bagaimana Bapak mengambil sikap, mengambil kebijakan untuk segera membongkar PT Baja Marga Karisma Utama. Betul kan teman-teman? Sepakat? Setuju? Kapan Bapak untuk membongkar PT itu, Pak? Kami tidak akan pernah lelah untuk datang kembali ke sini. Kami tidak akan pernah merasa DKI Jakarta maupun pemerintah pusat
di negara kita, kebetulan ada di DKI Jakarta, agar melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kami hari ini. Ya, kami minta kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah membuat pernyataan terhadap media agar bisa memberi kejelasan kepada kami. Oke, sekali lagi pada teman-teman aksi kita datang kemari untuk sama-sama menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan keadilan. Ayo, buat teman-teman yang masih ada di belakang, silakan maju ke depan. Ya, kita tidak akan mundur, kita tidak akan pulang apabila tuntutan kita tidak ada jawaban. Setuju kita hidup? Setuju kita bertahan? Ya, saya minta kepada teman-teman agar mematuhi sumber suara, mematuhi mobil komando, apapun itu. Sekali lagi, kepada rekan-rekan agar mematuhi mobil komando. Yang ada di belakang, silakan merapat ke depan. Kalau memang masih semangat, ingin memperjuangkan keadilan, silakan maju ke depan. Ayo, maju. Jangan ada yang duduk-duduk. Semua berdiri. Semua berdiri. Yuk, buktikan semangat kita. Ya, bahwasanya kita datang kemari untuk meminta keadilan. Karena keadilan itu adalah milik kita semua. Keadilan bukan hanya milik para pejabat. Keadilan bukan hanya milik para pengusaha. Tapi keadilan milik rakyat Indonesia. Jadi pada saat ini kita datang kemari meminta kepada para pembesar yang ada di gedung sana, di gedung di mana gedung ini dibangun oleh uang rakyat. Jadi kita yang datang kemari ini adalah pemilik gedung ini. Jadi saya minta orang-orang yang ada di dalam gedung ini agar bisa keluar untuk memberikan pernyataannya kepada kita bahwa kita datang kemari meminta keadilan, bahwasanya PT Bajaj Marga Karisma Utama sudah melanggar aturan, melanggar peraturan gubernur nomor 1 tahun 2014, di mana lahan yang dipergunakan oleh PT Bajaj Marga Karisma Utama itu adalah lahan terbuka hijau. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Gubernur, jangan tutup mata, jangan berpihak terhadap pengusaha. Ini jabatan Anda di penghujung. Kalau memang Anda tidak bisa menangani hal ini, maka kami anggap kepemimpinan Bapak Anies Baswedan gagal. Oleh karena itu, buat teman-teman sekalian, yuk kita tetap semangat. Ya, sedangkan ukuran kebahagiaan itu adalah kesejahteraan, Pak. Ukuran kebahagiaan itu adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu indikatornya bukan hanya pendidikan, tapi juga kesehatan. Ketika kami warga Penjaringan, ketika kami warga Jakarta yang Bapak naungi, Bapak sebagai gubernurnya,
kami tidak sehat. Karena apa? Karena polusi udara yang begitu banyak di DKI Jakarta. Kami merasa terganggu, Pak. Kami merasakan ispa, Pak. Infeksi saluran pernapasan akut gara-gara banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di ruang terbuka hijau yang seharusnya kami, anak cucu kami di situ bermain, hirup udara segar. Akan tetapi fakta yang terjadi, di sana berdiri bangunan megah, di sana berdiri bangunan-bangunan yang diproduksi oleh PT Baja Marga Karisma Utama yang juga menyebabkan polusi banyak di DKI Jakarta. Lalu kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika kami sebagai masyarakat yang terdampak, harusnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengambil sikap tegas. Kita sudah 3 bulan ini, hampir 3 bulan ini melakukan aksi nyata, Pak. Nah, tetapi tidak ada respon secara konkret. Yang ada hanya sebatas seremonial. Kemarin dua minggu yang lalu, Bapak Wali Kota Jakarta Utara melakukan penyegelan di PT BMKU tersebut. Akan tetapi hanya sebatas simbolis, mungkin hanya sebatas ambil dokumentasi, foto-foto, melaporkan kepada Bapak. Palsu semua kawan-kawan. Hal itu juga harus diketahui oleh Bapak, bahwa wali kota itu hanya membodohi kami sebagai masyarakat. Betul. Betul nggak kawan-kawan? Betul. Hanya menindaklanjuti kami sebagai masyarakat. Nah, saat ini kami datang ke sini, harusnya Bapak responsif menyambut kami, Pak, sebagai warganya. Karena gedung ini berdiri tegak juga dibuat oleh uang kami sebagai masyarakat, oleh uang-uang pajak kami, termasuk gaji yang Bapak terima selama ini adalah uang rakyat. Oleh karenanya Bapak harus bekerja untuk rakyat. Betul. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Ya, kawan-kawan, perlu diketahui kawan-kawan, bahwasanya ketika Buat teman-teman, kita duduk di sini, duduk tertib, semuanya duduk. Kita tunggu. Buat kawan-kawan kita Semuanya duduk atau tidak menemui kita di sini. Hadir atau tidak menjumpai kita di sini. Kita tunggu gubernur kita datang ke sini dan menjelaskan, menyampaikan, serta menegaskan sikap yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Baja Marga Karisma Utama. Ini tidak harus ditolerir, Pak. Tidak harus ditolerir, karena ini melanggar peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 yang Bapak buat sendiri, yang Bapak tanda tangani sendiri, dan ini harus diambil sikap tegas. Pak, Perda itu dibuat oleh Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Itu adalah sebuah produk hukum yang klausul-klausul di setiap pasalnya jelas bahwa itu adalah ruang terbuka hijau untuk kami masyarakat menghirup udara segar. Tapi kenyataannya saat ini yang terjadi berdiri bangunan megah. Kalau Bapak sering melakukan kunjungan-kunjungan, Pak Gubernur, jangan cuma ke pasar mengontrol berapa harga cabai dan harga bawang, tapi juga lihat kami, Pak, masyarakat yang terdampak, yang ingin menghirup udara segar. Kami juga ingin, Pak, di wilayah kami tuh ada taman bermain untuk anak-anak kami, anak cucu kami. Kalau hari ini Bapak tidak bertindak tegas, ke depannya semua lahan terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta mungkin bisa habis oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga kita tidak akan bisa menikmati
Ingat kawan-kawan, bahwasanya Wali Kota Jakarta Utara ketika kita aksi pertama mereka merespon kawan-kawan. Aksi kedua mereka merespon, aksi ketiga merespon, dan bahkan sampai aksi keenam mereka merespon. Tapi apa kawan-kawan? Kita dibohongi kawan-kawan. Kita cuma dininabobokan bahwasanya yang direspon oleh mereka itu sudah dilakukan, tapi ternyata kawan-kawan itu hanya pembohongan belaka kawan-kawan. Dan kita ingin kawan-kawan bahwasanya pimpinan DKI Jakarta yang lebih utama Bapak Anies Rashid Baswedan harus tegas dan merespon kita kawan-kawan. Kalaupun anak buahnya merespon, kenapa pimpinannya tidak? Kalaupun memang responnya itu kita untuk membohongi kita dan menindakbobokan kita, maka kawan-kawan kita anggap kepemimpinan Bapak Gubernur pada saat ini kita anggap gagal kawan-kawan. Betul, Pak. DKI Jakarta itu, teman-teman tahu nggak? DKI Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia. Dan DKI Jakarta itu menjadi ukuran semua provinsi yang ada di Indonesia. Ya, menjadi ukuran, menjadi tolak ukur bagaimana bisa disebut masyarakatnya bahagia jika polusi yang saat ini kita hirup setiap hari yang diproduksi oleh PT Bajaj Marga Karisma Utama dan yang lainnya, yang seharusnya itu menjadi lahan terbuka hijau di dalam rencana detil tata ruang wilayah. Terus kemudian banyak berdiri bangunan-bangunan megah, dilakukan produksi-produksi, entah itu produksi baja dan yang lainnya, sehingga menyebabkan polusi bagi kita. Ini pemerintah harus segera menindak. Pemerintah harus bersikap tegas agar jangan sampai perusahaan-perusahaan yang lain juga berdiri di lahan terbuka hijau itu. Betul kawan-kawan. Jadi ketika sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di lahan terbuka hijau, kita sebagai masyarakat hanya menikmati asap dan polusinya saja. Efeknya kepada kita efek negatif. Betul nggak kawan-kawan? Apa efek positifnya bagi kita? Sedangkan saat ini yang bekerja pun bukan masyarakat pribumi. Betul. Bukan masyarakat kita. Nah, harusnya pemerintah tegas dalam hal ini. Segera melakukan pembongkaran terhadap PT Bajaj Marga Karisma Utama yang jelas-jelas sudah melanggar peraturan daerah. Peraturan yang Bapak buat sendiri, peraturan yang Bapak tanda tangani sendiri, peraturan yang harusnya dihormati dan ditaati karena itu adalah nilai-nilai hukum, Pak. Kami di sini datang meminta sebuah kepastian hukum. Hari ini kami menunggu sampai Bapak keluar menjelaskan kepada kami, menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada masyarakat banyak bahwa Bapak akan segera menindak perusahaan tersebut, bahwa Bapak akan segera menutup perusahaan tersebut sehingga kami, Pak, masyarakat Bapak merasa merdeka. Betul nggak teman-teman? Betul nggak kawan-kawan? Betul. Apakah saat ini teman-teman merasakan kemerdekaan dari polusi? Tidak. Teman-teman merasakan kemerdekaan itu? Tidak. Tadi setelah saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya hilangnya penjajah dari bumi Indonesia ini. Bahwa merdeka itu bukan hanya kita diberikan akses kemudahan dalam berpendidikan. Bahwa merdeka itu bukan hanya kita diberikan ruang-ruang ekonomi kemasyarakatan, tapi juga faktor kesehatan kita harus diperhatikan. Karena itu salah satu penyebab bagaimana kita sebagai masyarakat diberikan semacam bius. Agar kita tidak sehat. Jika itu ditutup, perusahaan itu ditutup dan tidak beroperasi, maka yakin
kita bisa menghirup udara segar. Betul. Syukur-syukur itu Pak Gubernur dapat membangun itu menjadi taman-taman dan lahan terbuka hijau. Betul. Ya kawan-kawan, sampai saat ini kita masih nunggu kawan-kawan. Orang-orang yang di dalam gedung sana keluar dan menyatakan sikap dan kepastian hukum kepada kita kawan-kawan. Kenapa kali ini? Nggak mungkin. Dan nggak mungkin kita masuk ke dalam dengan bendera. Nggak mungkin. Yang ada kita pasang bendera di dalam sana. Wali Kota Jakarta Utara. Yang ada kita pasang bendera merah putih di dalam sana. Yang dilakukan Tadi oleh kita hadir. Jakarta Kita Utara. menghormati bendera. Beliau sudah melakukan memang Sebagai penyegelan masyarakat terhadap Indonesia marga tersebut. yang nasionalis, Saat ini yang taat dengan hukum. saat ini masih ada kegiatan usaha yang dilakukan Tapi, akan tetapi, jelas-jelas ada garis itu bisa penyeberangan berubah yang dilakukan semuanya. oleh Satpol PP dari pemerintah Suasana bisa Jakarta berubah. Utara. Kalau teman-teman yang tadinya awalnya Kami kita damai, kaitan dengan pelanggaran yang awalnya kita menyuarakan aksi damai, DKI kita Jakarta di bawah tentram, pimpinan kita nyaman di sini, hanya berorasi kecil. Tapi kalau sudah kepanasan, sudah kelelahan, sudah kelaparan, ini teman-teman sudah kalah tahun 2012. Artinya itu kan penyelesaian sanksi dan segala macam sudah nyata, sudah terbukti. Kenapa sampai saat ini pemerintah DKI Jakarta tidak berani? Ada apa? Yang kami ingin tanyakan, ada apa? Belum pernah Melanggar lihat gubernur kita secara langsung. melanggar. Udah pernah belum? Udah pernah belum lihat gubernur kita langsung? Udah pernah salaman dengan gubernur kita? legislatif Kawan-kawan, kawan-kawan tidak boleh dorong kawan-kawan. Jangan berdesak-desakan. Kawan-kawan tidak boleh dorong kawan-kawan. Jadi teman-teman, Kami tetap Teman-teman sebagai yang di rakyat, depan. sebagai masyarakat, Buat teman-teman yang di tetap depan. menempuh jalur-jalur yang tidak melanggar hukum, seperti aksi komando ada di pengeras suara. aksi yang Tujuan kita yang bukan ini kita kami dibentrokan lakukan. oleh orang tua kita kawan-kawan. Dan kami pastikan Tujuan kita yang aksi kami kita yang pertama ditemui sampai oleh hari ini Bapak Gubernur tidak DKI anarkis. kawan-kawan. Karena negara kita didirikan pakai aturan, bukan sembarangan. Aturannya apa? Aturannya undang-undang. Di provinsi ada yang namanya peraturan gubernur, Pergub, ada Perda, dan itu dilanggar semua oleh PT Baja Marga Karisma Utama. Ini bukan dugaan lagi, pemerintah Jakarta Utara telah melayangkan spanduk penyegelan terhadap pabrik tersebut. Tetapi sangat disayangkan penyegelannya hanya sebatas formalitas. Kenapa? Karena spanduk penyegelannya ditempatkan di sudut pojok belakang. Harusnya penyegelan ada di pintu gerbang depan. Penyegelan suatu perusahaan tidak boleh dia beroperasi lagi. Tapi sampai hari ini kita kemarin ke lokasi, sampai hari ini pabrik tersebut masih beroperasi, masih berproduksi, masih melakukan kegiatan. Artinya bahwa pabrik PT Baja Marga Karisma Utama telah melakukan pembangkangan terhadap aturan yang telah diterbitkan.